Sabtu siang, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meledakkan 2 kapal yang terlibat illegal fishing di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Selain itu, Susi juga memimpin peledakan kapal lain di 12 lokasi yang ada di Indonesia melalui telekonferensi. Total ada 82 kapal asing yang terlibat pencurian ikan yang diledakkan pada 1 April. Kali ini kita akan membahas tentang biografi dari salah satu tokoh terkenal di Indonesia. Saya sudah bilang, selama itu di dalam wilayah IIZ kita, ikan kita. Kalau lo datang ngambil, ya tenggelamkan. Dikutip dari biografiku.com. Siapa yang tidak kenal dengan sosok wanita yang satu ini? Susi Pujiastuti. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita ternama di Indonesia. Namanya melambung di Indonesia ketika ia didaulat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja pada periode 2014 hingga 2019. Siapa sangka, sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti ternyata hanya tamatan SMP. Ia menyambung hidup dengan menjadi penjual ikan di Pangandaran. Namun berkat kegigihannya itu, ia bisa sukses sebagai pengusaha perikanan dan memiliki perusahaan transportasi penerbangan. Bagaimanakah kisah perjalanan hidupnya? Beliau lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1965 di Pangandaran dengan nama lengkap Susi Pujiastuti. Ia memiliki ayah bernama Haji Ahmad Karlan serta ibu yang bernama Hajah Suwuh Lasminah yang berasal dari Jawa Tengah. Susi Pujiastuti lahir dari keluarga berkecukupan. Ayahnya merupakan saudagar sapi dan kerbau yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya adalah Haji Ireng, dikenal sebagai Tuan Tanah. Berhenti sekolah dan menjadi pengusaha. Hal yang menarik dari Susi Pujiastuti adalah ia hanya memiliki ijazah SMP. Setamat SMP, ia sempat melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, di kelas 2 SMA Negeri Yogyakarta, dia berhenti sekolah karena keputusannya untuk terjun ke dunia bisnis. Seputus sekolah, ia menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal sebesar Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996. Ia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, ia memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Mendirikan maskapai Susi Air. Dalam biografi Susi Pujiastuti, diketahui pada tahun 2004, ia memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank melalui PT ASI Pujiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian. Satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan oleh Cessna itu adalah Susi Air. 2 hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada tanggal 26 September tahun 2004. Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Susi. Di saat bisnis perikanan mulai merosot, ia menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama 3 tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat. Ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa, dan juga Sumatera. Perusahaannya memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond Star, dan 1 buah pesawat Diamond Twin Star. Kehidupan pribadi Susi Pujiastuti. Dalam biografi Susi Pujiastuti, diketahui bahwa ia sempat 2 kali bercerai dan kemudian menikah dengan Christian von Strombeck. Dari pernikahan-pernikahannya itu,
ia memiliki 3 orang anak, Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser dari pernikahannya dengan Daniel Kaiser, dan Alfi Safir. Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober tahun 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya itu adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato di kakinya yang bergambar burung ponik yang dalam mitologi kuno diartikan sebagai burung api abadi. Sepak terjang Susi Pujiastuti. Di balik kontroversialnya itu, Menteri Susi Pujiastuti merupakan sosok yang tegas, seperti keputusan tegasnya dalam memberantas pencurian ikan yang sering terjadi di wilayah perairan Nusantara, serta usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu terobosan yang ia lakukan saat menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan adalah menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain itu, ia juga sangat mahir dalam berbahasa Inggris, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh Menteri Indonesia. Atas tindakannya ini, Susi mendapatkan pujian baik dan kritikan di media sosial. Pada bulan Oktober 2019, posisi Susi Pujiastuti digantikan oleh Edi Prabowo. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti kembali menjadi seorang pengusaha perikanan.